Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, khususnya Ananda siswa SD Islam As-Sofa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Begitu juga dengan kekuatan. Ternyata kita sudah tiba di Ramadan yang ke-11. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Adapun judul tausiah kita pada hari ini adalah pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi adalah setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Setiap seseorang adalah imam dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan setiap seorang laki-laki adalah pemimpin dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian setiap seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangga yang mengurusi seluruh keperluan suaminya. Kemudian seorang budak juga seorang pemimpin yang diminta mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang dijaga, yang harus dijaganya, yang diberi amanah oleh tuannya. Dan sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Begitulah kata Rasulullah SAW. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan seluruh bumi beserta isinya. Akan tetapi Allah hendak ingin menciptakan yang akan menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang dalam Al-Quran disebut khalifah. Semua ciptaan Allah menolak untuk menjadi khalifah. Maka amanah itu diemban dan diberilah kepada manusia. Artinya apa? Artinya seluruh manusia di muka bumi ini adalah pemimpin. Pemimpin bagi manusia, pemimpin bagi makhluk yang lain. Jadi ketika kita adalah manusia, berarti secara otomatis kita harus berbuat baik, mengayomi ke semesta alam, ke seluruh alam, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Artinya kita menjaga dan melestarikan bumi yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah negara ada pemimpin.
Di dalam sebuah provinsi ada sebuah pemimpin. Di dalam sebuah kota ada sebuah pemimpin. Ada seseorang pemimpin. Di dalam rumah tangga juga ada seorang pemimpin. Dan bahkan di dalam diri kita ini sendiri adalah pemimpin. Pemimpin untuk apa? Pemimpin untuk organ-organ tubuh kita. Kita memimpin mulut kita sehingga kita berkata dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Perut kita jaga. Kita pimpin perut kita untuk makan hal-hal yang halal dan diberkahi Allah. Telinga kita juga kita pimpin, kita arahkan untuk mendengar hal-hal yang baik. Begitu juga dengan mata kita. Serta langkah kaki kita, kita pimpin dan kita tuntun ke jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang siswa memimpin dirinya akan selalu rajin belajar seperti kewajibannya sebagai siswa. Seorang anak menjadi anak yang soleh dan soleha seperti kewajibannya berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga setiap profesi. Seorang guru menjadi guru yang baik, jadi pemimpin bagi dirinya. Seorang direktur, seorang pejabat, seorang presiden, seorang gubernur, dan lain-lain. Yang pada hakikatnya semua memiliki tanggung jawab dan menjadi pemimpin dan harus berbuat adil terhadap yang dipimpinnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lantas seperti apakah pemimpin yang Allah ridhoi tersebut? Saya sudah merangkum ada 5 pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu memiliki ciri-ciri beriman dan bertakwa. Beriman tidak cukup, harus diiringi dengan bertakwa. Makanya pada hari ini banyak pemimpin-pemimpin kita, dia beriman, dia beragama Islam, akan tetapi tidak bertakwa. Makanya ada muncul korupsi, ada muncul nepotisme, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dia beriman dan bertakwa, pasti dia akan berbuat adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apakah pentingnya menjadi seorang pemimpin yang diridhoi itu harus beriman? Iya, betul sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, kaum muslimin yang diperintahkan di sini. Amanu artinya hai orang-orang yang beriman. La tattakhizul yahudu wan nasara. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia ba'duhum, menjadi pemimpin-pemimpinmu, aulia ba'd, sebagian mereka, wa may yatawallahum, sebagian mereka, minkum, dan sebagian yang lain, fa innahu minhum, sebagian yang lain, innallaha yahdil qaumal zalimin. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Wa may yattawallahum minkum fa innahu minhum. Kata Allah di situ, ketika kita mengambil pemimpin dari seorang Nasrani dan Yahudi dengan kata lain yang berbeda akidahnya dengan kita, maka Allah sampaikan di Al-Quran, sesungguhnya orang tersebut termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Begitulah pentingnya kita memilih atau melihat pemimpin yang beriman. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dengan seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa, insya Allah Allah akan meridhoi. Kemudian yang kedua, tidak cukup beriman dan bertakwa, apalagi harus berakhlak mulia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apa pentingnya berakhlak mulia? Sangat penting sekali. Ketika seorang pemimpin berkata dengan tidak baik, dengan kata lain akhlak bicaranya kurang, sungguh miris nanti suatu saat rakyatnya akan merasa kecewa dan sakit hati.
Ketika seorang pemimpin memiliki akhlak yang mulia, apapun yang disampaikannya selagi itu masih baik, insya Allah mudah diikuti oleh rakyat ataupun yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sikap jujur, atau dengan kata lain siddiq atau benar, yang merupakan sikap ataupun sifat wajib yang ada pada Rasul yang menjadi suri tauladan kita. Seorang pemimpin sudah beriman dan bertakwa, insya Allah dia akan berakhlak mulia. Kemudian ketika dia sudah berakhlak mulia, insya Allah dia akan jujur atau berbuat yang benar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin yang diridhoi Allah itu harus amanah atau dapat dipercaya. Ketika rakyat memilih kita seorang, katakanlah sebagai wali kota barangkali, kita harus berbuat sesuatu yang mendukung keperluan rakyat. Kita mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Jadi seseorang yang amanah, yang dapat dipercaya, insya Allah dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima di sini adalah berbuat adil. Sungguh menjadi sebuah kewajiban bagi setiap pemimpin itu harus berbuat adil. Kenapa demikian? Karena dengan berbuat adillah maka rakyat ataupun yang dipimpinnya mendapatkan perlakuan yang baik. Seorang pemimpin yang adil, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir, seorang pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala harus ada dalam dirinya itu adalah cerdas. Atau sifat Nabi disebut dengan fatonah. Tidak bisa dibayangkan seandainya seorang pemimpin memiliki dengan kata lain tidak cerdas. Pasti dalam membuat sebuah kebijakan akan menyalahi aturan. Ketika seorang pemimpin cerdas akan membuat sesuatu hal-hal yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Ketika seorang pemimpin itu adalah seorang yang cerdas, insya Allah dia akan mencari solusi-solusi yang terbaik untuk menghadapi problematika yang ada, yang terjadi di masyarakat. Seorang pemimpin yang cerdas, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itulah 6 yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beriman dan bertakwa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga jujur, yang keempat amanah, yang kelima adil, dan yang keenam cerdas. Demikianlah tausiah singkat kita pada hari ini. Semoga tausiah yang singkat ini mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Sekurang-kurangnya kita bisa memilih pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga termasuk salah satu di antara pemimpin-pemimpin yang mendapatkan ridho Allah tersebut. Baiklah semuanya, ananda semuanya, khususnya siswa SD selama Soma Pekanbaru, ingat setiap kita ini adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Sebagai anak, sebagai siswa, kita harus mengatur diri kita sendiri lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.